Bab 774. Ia bukan manusia. Tapi kamu benar-benar anjing. Feli Luo tidak melihat lebih saksama. Pada pandangan pertama, ia mengira wanita ini adalah Vanessa Xiao. Hingga memeluknya, ia baru menyadari ada sesuatu yang salah. Vanessa Xiao tidak begitu montok. Dan aroma tubuhnya juga berbeda dari sebelumnya. Mimik wajah orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah seru. Sebab orang yang dipeluk Feli Luo bukanlah Vanessa Xiao, namun tetua klan dari klan Gu. Hal utama adalah, tidak apa-apa Feli Luo salah memeluk orang. Namun ia justru mengatakan mengapa berubah menjadi sangat montok, yang langsung membuat wajah Eli Miao sedikit merona merah. Feli, aku di sini. Suara Vanessa Xiao terdengar tidak jauh dari sana. Feli Luo menjulurkan kepalanya untuk melihat, lalu menoleh menatap bingung ke arah Eli Miao. Ia mematung sejenak, kemudian langsung tersadar. Kak Vanessa ada di sini untuk mengunjungi keluarga. Dan orang di depan sangat mirip dengannya. Yang menjelaskan Kak Vanessa datang mengunjunginya. Mau bagaimanapun Feli Luo juga orang yang pernah mengalami banyak hal besar di aliansi bela diri. Tidak begitu merasa canggung. Tersenyum tipis menunjukkan rasa bersalah dan berujar, "Maaf Nona, aku salah mengenal orang. Sepertinya kamu adalah adik Vanessa, kan?" Eli Miao berubah muda. Jika hanya melihat dari wajah, ia seperti berusia sekitar 20 tahunan. Dan benar-benar lebih muda daripada Vanessa Xiao. Namun, setelah Feli Luo mengatakan hal ini, ekspresi orang-orang di sekitar menjadi semakin aneh. Dan banyak orang tidak bisa menahan tawa. Eli Miao menatap Feli Luo dalam-dalam. "Apakah menurutmu aku adalah adik perempuan Vanessa Xiao?" Ia tidak marah, hanya merasa menarik. Feli Luo menunjukkan ekspresi curiga. "Jangan-jangan, bukan?" Dari wajah Eli Miao bahkan lebih muda daripada Vanessa Xiao. Namun melalui tatapan Eli Miao barusan, Feli Luo justru melihat sesuatu yang tidak biasa. Itu pasti tatapan mata yang telah mengalami banyak masalah. Bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh gadis normal berusia 20 tahun. Hal yang mendadak ini membuat Feli Luo kebingungan. Eli Miao hanya tersenyum dan tidak melontarkan apapun. Feli Luo hanya bisa lari ke depan Vanessa Xiao dan bertanya, "Kak Vanessa, apakah ia adalah saudara kembarmu? Sangat mirip denganmu." Mimik wajah Vanessa Xiao terlihat rumit dan berujar dengan penuh arti, "Ia adalah ibuku, ibumu. Jangan bercanda. Apakah ia benar-benar adalah ibumu?" Feli Luo langsung mengira Vanessa Xiao sedang bercanda. Namun melihat ekspresi serius Vanessa Xiao, ia pun menjadi sedikit percaya. Vanessa Xiao mengangguk dan berujar, "Bagaimana mungkin aku menggunakan hal seperti ini asal bercanda?" Oleh karena itu ia secara kasar menceritakan tentang masalah klan Gu. Kini kutukan telah dicabut. Tentu bukan lagi sebagai larangan. Sekalipun membahas masalah ini, semua orang di klan Gu juga tidak akan merasa ada yang salah. Yang membuat Feli Luo mendengarnya menjadi berseri-seri dan matanya berbinar. Rekan-rekan aliansi bela diri yang bersamanya juga seperti itu. Pada akhir semua orang mengalihkan perhatian mereka ke kucing hitam di bawah kaki Louis Lu. Air liur kucing ini ternyata bisa bikin orang cepat tua. Dalam waktu sekejap, semua orang langsung menjauh dari kucing hitam itu. Tentu juga sedikit menjauh dari Louis Lu. Kucing hitam ini awalnya bergerak di bawah lantai. Sepertinya ingin melompat ke pelukan Louis Lu. Namun Louis Lu mengabaikannya. Tengah merasa kesal, merasakan pandangan orang-orang di sekitar dan mengeong dengan angkuh.
Kucing ini sudah memahami sifat manusia. Dulu saat ia mengikuti Tuan Yu, ia bisa merasakan orang-orang di sekitar memandang Tuan Yu dengan tatapan seperti ini. Ia tahu tatapan seperti ini mewakili kekaguman. Oleh karena itu ia mengangkat kepalanya dengan sombong. Namun detik berikutnya ia ditendang oleh Louis Lu, memarahinya dan berujar, "Gue Rawang, kamu berubah sombong ya." Dulu saat Louis Lu melawan Helicat, ia menyadari Gue Rawang tidak hanya cepat, tubuhnya juga tahan terhadap pukulan. Dapat digunakan sebagai bola untuk ditendang saat bebas. Miau. Kucing hitam ini berteriak, melengkungkan tubuhnya dan melotot kesal ke arah Louis Lu. Bulu di sekujur tubuhnya berdiri, seperti sedang memprotes kepada Louis Lu. Namun begitu Louis Lu memelototinya, ia langsung terdiam. Semua orang aliansi bela diri merasa sangat kagum. Melalui penjelasan bisa mengetahui, kucing hitam ini bukanlah hal baik. Namun justru dibuat patuh oleh Louis Lu. Benar-benar adalah yang mulia Kaisar Dewa. Hanya saja nama Gue Rawang. Louis. Ia kucing dan kamu anjing. Benar-benar pasangan yang cocok. Feli Luo mengatakan apa yang tidak berani dikatakan semua orang di dalam hati mereka. Bagaimana ada orang memberi nama Gue Rawang kepada kucing? Ia bukan manusia. Tapi kamu benar-benar anjing. Feli Luo memarahinya tanpa ampun. Kak Feli, mengapa kamu sampai memarah orang? Mimik wajah Louis Lu berubah menggelap. Ingin mencari mainan kecil untuk membungkam mulut Feli Luo. Benar-benar tidak menjaga harga dirinya. Feli Luo melirik ke arahnya dengan sinis dan berujar, "Ada apa jika aku memarahimu?" "Hehe. Tidak apa-apa. Tapi, apakah kamu melupakan sesuatu yang penting?" Louis Lu dengan baik hati mengingatkannya. Feli Luo langsung menepuk dahinya dan berujar, "Astaga, aku hampir lupa. Hari ini aku datang dengan sebuah misi." Masalah kutukan klan Gu membangkitkan minat kuat Feli Luo, yang membuatnya merasa seru kala mendengar cerita ini. Dan hampir lupa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Namun setelah diingatkan Louis Lu, ia baru teringat. Oleh karena itu, Feli Luo menceritakan masalah Zhongyi membunuh orang kepada Eli Miao. Berharap Eli Miao bisa melihat karena Vanessa Xiao dan membawanya ke klan memindahkan mayat. Eli Miao langsung menyetujui tanpa banyak keraguan. Tentu, ia bukan karena Vanessa Xiao. Jika melibatkan Vanessa Xiao, ia tidak ingin membiarkan Feli Luo mengganggu klan memindahkan mayat, agar tidak menyeret Vanessa Xiao ke dalam masalah ini. Eli Miao menyetujui permintaan Feli Luo karena Louis Lu. Ada master tak tertanding di Louis Lu. Sama sekali tidak perlu takut dengan klan memindahkan mayat. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba berujar, "Tetua, bukankah Xiong Shen terus mengoceh ingin datang ke sini memilih satu wanita untuk menikah dengan putra sulungnya? Bagaimana kita menggunakan kesempatan ini? Membiarkan mereka datang ke sini dan menanyakan apa yang terjadi. Dan kita juga tidak perlu datang ke tempat mereka yang menyeramkan itu." Klan memindahkan mayat melatih teknik memurnikan mayat. Daerah tempat itu memiliki aura suram yang sangat kuat. Orang biasa akan merasa tidak enak badan jika ke sana. Setelah berpikir sejenak, Eli Miao sedikit mengangguk dan berujar, "Boleh pakai cara ini." Masih terdiri satu pikiran di benak Eli Miao, tapi ia tidak mengatakannya. Bersambung. Bab 775. Otak bermasalah. Klan yang sering berurusan dengan mayat sepanjang tahun. Klan yang memiliki aura suram kuat. Sama sekali tidak ada banyak wanita yang ingin menikah dan tinggal di tempat seperti itu.
Jika tidak bersedia, maka merebut. Belum lama ini, Xiong Sen yakni tetua dari klan memindahkan mayat, mengatakan ia akan datang ke klan Gu memilih seorang gadis muda untuk menikah dengan putra sulungnya. Dapat melihat dari kata memilih, betapa kuatnya orang ini. Benar-benar sepenuhnya memperlakukan wanita sebagai barang. Dalam hati Eli Miao berpikir, kebetulan bisa menggunakan kesempatan masalah ini. Membiarkan Raja Tianxia memberi sedikit pelajaran kepada klan memindahkan mayat. Oleh karena itu ia langsung menyetujui permintaan Feli Luo untuk bertemu dengan klan memindahkan mayat. Dulu, terdiri banyak klan sihir di Xinjiang Selatan yang masih sering berhubungan. Masing-masing klan memiliki cara khusus untuk menghubungi satu sama lain. Hanya saja, ketika hati orang berubah, kontak satu sama lain menjadi semakin berkurang. Kali ini, Eli Miao berinisiatif menghubungi Xiong Sen dan ingin bertemu. Xiong Sen bahkan mengira Eli Miao ingin membahas memilih gadis dengannya. Oleh karena itu ia membawa beberapa orang dan dengan senang hati menepati janji bertemu dengan Eli Miao. Putra sulungnya yakni Mamung Sen tentu saja ada di antara mereka juga. Tidak butuh waktu lama, beberapa orang dari klan memindahkan mayat tiba di klan Gu. Pemimpinnya adalah pria kekar dengan kulit gelap. Justru masih menyisakan janggut. Ia adalah pemimpin klan memindahkan mayat, Xiong Sen. Haha, Tetua Miao, tumben sekali kamu mengambil keputusan. Sudah kukatakan klan kita ditakdirkan bersama. Begitu Xiong Sen tiba, melihat para wanita cantik dari klan Gu ini, ia tidak bisa menahan diri untuk terbahak-bahak. Terlihat sangat puas. Mereka juga telah mendengar masalah klan Gu yang dikutuk, namun tidak tahu detail masalah. Melihat wanita-wanita dari klan Gu yang berubah muda, dalam hati berpikir bagaimana mungkin ini adalah kutukan. Jelas-jelas berkah dari dewa keberuntungan. Dan beberapa tahun ini, demi tidak mengungkit perang di antara klan sihir di Xinjiang Selatan, klan Gu juga tidak pernah menemukan pria dari klan sihir untuk membantu mereka berpartisipasi dalam medan pembunuhan. Oleh karena itu, di pandangan Xiong Sen yang lain, para wanita klan Gu ini diberkati oleh dewa dan mendapatkan kembali kecantikan muda mereka. Justru tidak tahu bahwa ini didapatkan dengan harga nyawa manusia. Usai Xiong Sen berujar, terdiri banyak wanita dari klan Gu yang memutar bola mata mereka. Siapa yang ingin ditakdirkan bersama dengan orang yang bermain dengan mayat? Hati semua orang muncul perasaan tidak nyaman. Sebab orang-orang yang berurusan dengan mayat sepanjang tahun memiliki aura dingin dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Eli Miao juga sedikit mengernyit. Melihat itu, Xiong Sen berujar sambil tersenyum. Tetua Miao, biasanya kita tidak pernah terpisah dengan mayat. Tapi hari ini kita tidak membawa apapun, karena takut kalian akan merasa tidak nyaman. Aku sudah sangat menghormati kamu. Hehe. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Tetua Sen. Eli Miao berujar dengan sopan. Xiong Sen melambaikan tangannya. Tidak perlu basa-basi. Lebih baik cepat memanggil keluar semua gadis muda dari klan Gu. Dan biarkan putraku memilih. Mimik wajah Eli Miao berubah menggelap dan berujar. Tetua Sen, rakyatku bukan barang. Mohon kamu lebih menghormati kita. Menghormati. Xiong Sen tidak pernah tahu apa itu hormat. Jika digantikan biasanya, seseorang berani bicara dengannya seperti ini, Xiong Sen pasti sudah marah. Namun hari ini ia sedang dalam suasana hati yang baik. Ia pun tersenyum dan berujar, aku salah bicara. Aku menarik kembali apa yang baru saja diriku katakan. Aku terlalu sembrono dalam pemilihan kata.
Meskipun berujar seperti itu, namun wajahnya sama sekali tidak merasa bersalah. Mimik wajah Eli Miao terlihat datar, tidak marah dan berujar, "Kita nanti baru membicarakan masalah ini. Ada masalah lain yang lebih penting. Aku ingin bertanya kepada Tetua Sen. Apakah ada hal yang lebih penting daripada putraku memilih wanita?" Xiong Sen kembali melontarkan kalimat yang memicu amarah Eli Miao. Namun tidak menunggu Eli Miao marah, ia kembali menambahkan, "Apa spesifik masalah? Tetua Miao, katakanlah." Ia juga penasaran sebenarnya masalah besar apa yang lebih penting dari putranya memilih wanita. Eli Miao menahan amarah di hatinya dan bertanya perlahan, "Tetua Sen, aku ingin bertanya padamu. Belakangan ini klan kalian, apakah seseorang membawa zombie keluar untuk membunuh orang, bahkan lari ke ibu kota?" Mendengar kata-kata Eli Miao, mimik wajah Xiong Sen sedikit berubah. Namun ia tidak menyembunyikannya. Dan terus terang, "Putra bungsu aku yang suka bermain dan keluar sebentar." Tapi, mengapa Tetua Miao tiba-tiba tertarik dengan masalah ini? Ia bahkan mengira adalah masalah besar. Bukankah hanya membunuh beberapa orang biasa? Apakah lebih penting daripada putraku memilih wanita? Sama sekali tidak layak dibahas. Xiong Sen bahkan tidak ada niat menyembunyikan masalah ini. Hanya saja hatinya merasa bingung. Mengapa Eli Miao bisa memperhatikan masalah sepele seperti ini? Dan siapa yang memberitahu kepadanya? Benar saja kasus zombie membunuh orang memang dilakukan oleh klan memindahkan mayat. Serahkan pembunuhnya. Setelah Xiong Sen menanyakan rasa bingung di hatinya, bukan Eli Miao yang menjawabnya, melainkan wanita cantik yang heroik, yang kecantikannya tidak kalah dengan Eli Miao. Tapi, meskipun wanita ini cantik, nada suaranya justru membuat Xiong Sen tidak senang, dan langsung membentaknya, "Aku sedang berbicara dengan tetua kalian. Di mana giliranmu untuk banyak bicara? Siapa kamu?" Xiong Sen salah mengira Feli Luo berasal dari klan Gu. Ia bisa sedikit sabar menghadapi Eli Miao, sebab Eli Miao adalah tetua dari klan Gu. Namun orang lain berani bicara dengannya seperti ini. Bukankah sedang mencari mati? Menghadapi Xiong Sen dengan ekspresi kejam yang mengembang di wajahnya, Feli Luo tidak takut sama sekali, dan berujar dengan dingin, "Feli Luo, pelindung ibu kota aliansi bela diri negara Long, diperintahkan untuk menangkap pembunuh dari kasus zombie yang membunuh orang. Harap klan memindahkan mayat bisa bekerja sama. Aliansi bela diri, kultivator." Satu kalimat langsung membuat Xiong Sen mematung di tempat. Klan sihir di Xinjiang Selatan telah masuk ke jajaran kultivator. Organisasi seperti aliansi bela diri masih bisa mengatur para kultivator, ingin mengendalikan para kultivator. Bukankah mustahil seperti seekor semut yang menelan seekor gajah? Xiong Sen tidak marah kali ini, justru terkekeh, dan berujar dengan ekspresi aneh, "Nona, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu?" Usai berujar, ia menatap ke arah Eli Miao lagi. "Tetua Miao, otak gadis ini sedikit bermasalah. Mengapa kamu juga tidak jelas sepertinya? Atau menurutmu, klan Gu memiliki kepercayaan diri untuk mendukungnya?" Bersambung.